Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan preview Against the Gods episode 27. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Yunche telah memenangkan 15 pertandingan secara beruntun pada putaran kedua babak grup, sehingga Dewa Fuckboy tersebut langsung lolos ke babak 32 besar atau babak eliminasi. Kemudian pada malam harinya Yunche bertemu dengan Xia Qingyue dan mengucapkan terima kasih karena telah memberinya pil gaib bumi, kristal nadi ungu, dan 7 rumput permata gaib. Keesokan paginya, turnamen peringkat Changfeng babak 32 besar telah resmi dimulai. Semua peserta pada babak 32 besar ini telah dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan nomor undian yang mereka ambil secara acak. Di kelompok kedua, ada 7 murid dari 4 sekte utama, yaitu Ling Yun Tuan Muda Wisma Gunung Pedang Surgawi, Sui Wushuangbuk Suoxin, dan Xia Qingyue dari Istana Peri Awan Es. Kemudian 3 yang terakhir adalah Xiao Kuanglei Xiao Zhen dari sekte Xiao dan Fen Jin dari klan Surga Terbakar. Sedangkan Yunche sendiri termasuk ke dalam kelompok pertama bersama dengan 5 kontestan dari 4 sekte utama. Namun kelima peserta tersebut bukanlah kekuatan utama dan semuanya merupakan tingkat kedua atau ketiga. Para peserta dari 4 sekte utama tersebut adalah Ling Feiyu dan Ling Jie dari Wisma Gunung Pedang Surgawi, Xiao Nan dari sekte Xiao, serta Fen Jubi dan Fen Yuan Ge dari klan Surga Terbakar. Yunche merupakan orang pertama yang akan melakukan pertandingan melawan Xiao Nan dari sekte Xiao yang berada di ranah gaib roh tingkat ke-6. Meskipun pada pertandingan babak grup Yunche selalu menang melawan murid di ranah gaib roh tingkat ke-6, Qin Wushan berpesan pada Yunche agar tidak meremehkan kekuatan murid dari 4 sekte utama. Setelah namanya dipanggil oleh Ling Wugou, Yunche dan Xiao Nan langsung naik ke arena pertandingan. Berbeda dengan murid-murid sekte Xiao konvensional pada umumnya, nampaknya Xiao Nan tidak mau bersikap sombong di depan Yunche, sehingga Xiao Nan langsung melancarkan serangan pedang tebasan angin ekstrim ke arah Yunche yang saat ini tidak berniat untuk menghindari serangan tersebut. Qin Wushan mengatakan bahwa salah satu kelebihan 4 sekte utama adalah seni dan teknik mereka sangat kuat, sehingga lawan dengan level sama yang bukan anggota salah satu dari 4 sekte utama tidak akan bisa menerima serangan tersebut. Kekuatan serangan pedang Xiao Nan tersebut sangat mengerikan sehingga membuat para penonton ketakutan dan bahkan Putri Chang Yu berteriak menyuruh Yunche cepat menghindar. Yunche yang sebelumnya diam tiba-tiba mengeluarkan pedang rajanya dan kemudian mengayunkan pedang tersebut untuk menghancurkan serangan Xiao Nan. Xiao Nan sangat terkejut karena serangannya bisa dengan mudah dihancurkan oleh Yunche. Padahal awalnya Xiao Nan berpikir bahwa Yunche akan menghindari serangannya tersebut, bahkan dia sendiri tidak yakin mampu menerima serangan tersebut. Orang-orang di sekitarnya hampir mati rasa karena terkejut. Mereka menganggap Yunche seperti monster karena berkali-kali menunjukkan hal yang mustahil di depan mata mereka. Terutama anggota sekte Xiao yang mengetahui betapa kuatnya serangan Xiao Nan tersebut, sehingga wajah mereka semua menjadi pucat saat melihat Yunche mampu menghancurkan serangan pedang Xiao Nan. Xiao Nan mengeluarkan seluruh kekuatannya pada pedang roh angin yang merupakan senjata gaib bumi dan kemudian dengan kejam menusuk ke arah Yunche. Tetapi Xiao Nan kembali terkejut karena merasakan bahwa pedangnya tidak mampu menusuk tubuh Yunche, bahkan dia merasa seperti sedang menusuk sebuah baja yang sangat kuat. Pada akhirnya Xiao Nan hanya bisa menyerah dan mengakui kekalahan karena setelah melakukan serangan dengan kekuatan penuh masih saja gagal menembus pertahanan Yunche. Dengan begitu kini Yunche telah berhasil lolos ke babak 16 besar.
Pada pertandingan babak 32 besar, Ling Jie dari Wisma Gunung Pedang Surgawi juga meraih kemenangan saat melawan Mu Xiongyi dari Benteng Guntur Tombak Surgawi. Singkat cerita, babak 32 besar telah usai, dan semua nama-nama yang lolos ke babak 16 besar akan mulai bertanding keesokan harinya. Pada malam harinya, kelompok Yunce akan kembali ke tempat tinggalnya, tetapi di tengah perjalanan mereka dihampiri oleh master dari Benteng Api Petir Tombak Surgawi yang bernama Mu Tianbei. Dengan sikap sombong dan penuh kebanggaan, Mu Tianbei mengatakan bahwa dia sangat mengagumi bakat dan kekuatan Yunce. Sehingga Mu Tianbei mengajak Yunce gabung dengan Benteng Api Petir Tombak Surgawi miliknya. Karena dengan bakat Yunce tersebut sangat disayangkan jika harus tinggal di kediaman Xuan Changfeng. Perkataan Mu Tianbei tersebut membuat Qin Wushang dan yang lainnya merasa marah karena kediaman Xuan Changfeng telah direndahkan. Tidak terkecuali Yunce, sehingga dewa fuckboy tersebut langsung menolak tawaran Mu Tianbei. Dan bahkan Yunce balik menghina Benteng Api Petir Tombak Surgawi karena memiliki seorang master yang tidak tahu apa itu rasa hormat. Bahkan Yunce juga memprovokasi Mu Tianbei kalau di matanya kediaman Xuan Changfeng 10 juta kali lebih baik dari Benteng Api Petir Tombak Surgawi. Yunce melanjutkan sarkasnya bahwa dia tetap tidak akan menerima tawaran Mu Tianbei meskipun ketua sekte dan seluruh murid Benteng Api Petir Tombak Surgawi berlutut di depan Yunce. Perkataan Yunce tersebut akhirnya menyulut api amarah Mu Tianbei dan ingin membunuh Yunce, tetapi niat tersebut harus diurungkan karena mereka sedang berada di Wisma Gunung Pedang Surgawi. Sehingga Mu Tianbei hanya bisa pergi dan mengancam Yunce kalau muridnya tidak akan bersikap lunak pada Yunce di pertandingan besok. Singkat cerita, esok hari pun tiba dan pertandingan babak 16 besar secara resmi dimulai. Pada babak 16 besar tersebut, Yunce harus menghadapi Mu Xiongyan dari Benteng Api Petir Tombak Surgawi dan juga merupakan putri dari Mu Tianbei yang semalam berkonflik dengan Yunce. Berdasarkan perintah ayahnya, Mu Xiongyan berniat untuk melumpuhkan Yunce karena telah berani menghina ayah dan Benteng Api Petir Tombak Surgawi. Tetapi karena Mu Xiongyan menggunakan senjata api untuk melawan Yunce, maka secara alami semua serangan Mu Xiongyan tidak akan berpengaruh pada Yunce yang memiliki benih api dewa jahat dan api Phoenix. Sehingga Yunce bisa dengan mudah mengalahkan Mu Xiongyan dan langsung lolos ke babak 8 besar. Pada babak 8 besar tersebut, Yunce akan menghadapi Fen Jubi dari klan surga terbakar yang sudah tidak sabar untuk menghancurkan Yunce. Fen Jubi menganggap bahwa api milik Yunce berada di tingkat rendah, sehingga Fen Jubi langsung merilis api biru yang langsung mengejutkan banyak orang. Karena biasanya api biru tersebut merupakan api tingkat tinggi yang hanya bisa dikeluarkan oleh praktisi di ranah gaib bumi. Seiring dengan tornado api biru yang meluas dengan cepat, Yunce juga terus mundur dan dipaksa kembali ke perbatasan arena selangkah demi selangkah. Dengan tawa yang keras, tubuh Fen Jubi tiba-tiba menjadi ilusi dan muncul beberapa klon dari lautan api biru tersebut. Namun ketika Fen Jubi mengayunkan pedang api iblisnya ke arah Yunce, dia langsung terkejut karena Yunce bisa dengan mudah menghancurkan serangannya tersebut. Karena tidak mau kalah dan dipermalukan oleh Yunce, akhirnya Fen Jubi langsung merilis teknik api naga langit terbakar dengan memberikan beberapa tetes esensi darah pada pedang api iblisnya. Sehingga lautan api biru segera terserap kembali ke dalam tubuh Fen Jubi dan menghasilkan aura yang sangat menakutkan. Lin Yufeng memahami betapa berbahayanya api naga langit terbakar, sehingga dia dengan cemas berteriak pada Ling Wogo untuk bersiap menyelamatkan Yunce agar tidak mati. Sambil berteriak mati, Fen Jubi langsung melancarkan serangan naga api pembakaran surga ke arah Yunce yang saat ini masih tenang dan tidak takut sama sekali. Kendati demikian, Yunce tidak meremehkan kekuatan naga api pembakaran surga tersebut, sehingga dia langsung merilis teknik bulan jatuh penenggelam bintang untuk memblokir serangan tersebut. Tetapi naga api masih bisa lolos dan akan mengenai Yunce. Tepat ketika Ling Wugo akan bertindak, tiba-tiba dia terkejut karena Yunce meraih bagian naga api tersebut. Saat ini Yunce mengaktifkan semua kekuatan dari benih api dewa jahat, kekuatan api Phoenix, kekuatan dewa naga, dan kekuatan jalan agung Buddha untuk menyerap naga api pembakaran surga. Kejadian ini membuat semua orang terkejut, terutama klan surga terbakar, karena mereka tidak menyangka bahwa Yunce mampu memblokir teknik terlarang dari klan surga terbakar hanya dengan tangan kosong. Setelah menggunakan esensi darah untuk mengaktifkan naga pembakaran surga, kini Fen Jubi sudah sangat lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Sehingga Yunce memanfaatkan hal tersebut untuk memberi pukulan terakhir pada Fen Jubi menggunakan pedang beratnya, hingga menyebabkan Fen Jubi tergeletak di tanah seperti anjing mati. Oleh karena itu, Ling Wugo langsung mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Yunce dan dia akan memasuki babak semifinal besok. Lantas bagaimana cerita selanjutnya?
Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Sabtu jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Against the Gods episode 27 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.